Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1140. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. Karena ini sungguh mengejutkan. Qin Chen justru menyempurnakan kesaktian bawaan putra Huoluan di depan mata semua orang, yang membuat putra Huoluan menjadi cacat. Ini adalah deklarasi perang terhadap klan Huoluan. Tidak peduli seberapa luasnya wawasan klan Huoluan, klan Huoluan tidak akan pernah memaafkan pembunuh yang menghapus warisannya di depan mata semua orang. Semua orang saat ini ketakutan, namun apapun akibatnya nanti. Tetapi yang pasti saat ini putra Huoluan telah menjadi aib bagi klan Huoluan. Dan di masa depan bahkan jika dia bisa kembali ke klan Huoluan hidup-hidup, maka dia takutnya akan dieksekusi secara langsung. Orang tidak menyinggung perasaan saya dan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Namun jika orang lain menyinggung saya, mereka akan dibalas 2 kali lipat, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan, dan Qin Chen sama sekali tidak memikirkan masalah tentang putra Huoluan. Ada lebih banyak dan ada lebih sedikit, dan Qin Chen sekarang telah menyinggung lebih banyak kekuatan, dan Qin Chen tidak peduli untuk menambahkan satu. Tuan, Anda, kata Pangeran Jinwu saat ini dia tersenyum pahit. Anak naga sejati ini sungguh sombong. Bahkan dia tidak berani melakukan hal seperti itu untuk menghapus bakat putra Huoluan. Karena hal ini akan memprovokasi klan Huoluan. Jika menyebar pasti akan memicu kemarahan klan Huoluan. Dan Pangeran Jinwu yakin bahwa masalah ini akan diteruskan karena terlalu banyak ras di sini. Dengan cara ini menyangkut wajah klan Huoluan di depan 10.000 klan. Bagaimana mungkin klan Huoluan tingkat tinggi bisa rela untuk menyerah? Apakah masih ada yang ingin membunuhku demi harta karun? Kata Qin Chen seraya menendang tubuh putra Huoluan seraya menuruni tangga. Dan Qin Chen berbalik lalu menatap semua ahli yang mulia yang berada di tangga. Pada saat ini semua penonton terdiam dan semua orang terdiam dengan keringat dingin di dahi mereka. Para master dari 10.000 ras yang masih hidup yang hadir di sana saat ini telah lama ketakutan. Dan bahkan orang kuat seperti yang mulia bumi biksu botak itu hampir seperti semut di tangan Qin Chen, lalu apalagi mereka. Pada saat ini Qin Chen memandang para ahli yang mulia dari 10.000 ras yang hadir. Karena semua orang tidak keberatan, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, ketika saya sedang berkultivasi di platform tinggi ini sebelumnya, saya sepertinya mendengar master dari klan Huoluan tampaknya akan mengusir kalian. Tempat ini adalah harta karun semua rasku. Bisakah ras tertentu menempatinya? Kata Qin Chen. Mendengar itu di tangga, para master dari 10.000 ras sedikit bingung. Apa yang ingin dilakukan Qin Chen? Hanya saja kekuatan Qin Chen didesak sekarang dan tidak ada yang berani melawan ataupun memberontak. Dan mereka semua hanya bisa menundukkan kepalanya. Alasan mengapa saya menembak klan Huoluan ini sebelumnya juga untuk membantu kalian semua. Klan naga sejatiku ada di dunia ini dan aku tidak pernah melakukan apapun untuk menindas orang. Namun sekarang putra Huoluan masih bernapas. Sangat menyakitkan untuk dia hidup. Jadi tolong di antara kalian untuk membunuhnya, kata Qin Chen. Mendengar itu semua orang pun saling memandang ketika mendengar ini. Apa maksud Qin Chen? Membiarkan mereka membunuh putra Huoluan? Banyak orang langsung berkeringat dingin. Mustahil. Semua orang ketakutan dan ingin berbalik dan pergi. Perlu dipahami bahwa putra pertama Huoluan masih hidup. Jika mereka berani melakukan sesuatu terhadap putra Huoluan, dan begitu mereka diketahui oleh klan Huoluan, mereka pasti akan diincar oleh pihak lain dan menjadi bagian dari pemenggalan putra klan Huoluan. Lalu siapa yang menginginkan kejahatan seperti itu? Tindakan Qin Chen ini jelas untuk menyeret semua orang ke dalam air. Klan naga sejati ini benar-benar licik. Jelas sekali dia yang telah membunuh para master dari klan Huoluan ini sendirian, akan tetapi dia ingin membiarkan orang lain juga terlibat di dalamnya. Namun pada saat ini bahkan jika seseorang tidak puas dengan kata-kata Qin Chen, mereka tetap tidak berani mengatakan apapun.
Karena semua orang tidak punya pendapat tentang apa yang saya katakan, mari kita lihat siapa yang lebih dulu. Saya yakin Anda tidak ingin membuang-buang waktu di sini. Lagi pula, semua orang sangat sibuk dan harus mencari harta karun di tempat lain, kata Qin Chen seraya tersenyum kepada semua orang. Namun, semua orang di lapangan saling memandang dan tidak ada yang berani berbicara. Dan beberapa bahkan mundur dengan lemah, bersiap untuk pergi dari sini. Dengan cara ini, kamulah yang pertama, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah seseorang di kerumunan. Seseorang itu adalah master dari klan laut. Orang ini menatap Qin Chen dengan aura pembunuh dan jelas orang ini tidak punya niat baik. Aku, master dari klan laut itu tercengang dan dia tidak bisa maju atau mundur di bawah tatapan orang banyak. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya. Dia pun berbalik dan mundur dengan cepat dan dia ingin melarikan diri dari sini. Master klan laut itu berpikir begitu dia pergi dari sini, dia hanya perlu menyebarkan berita ini. Dan pada saat itu, anak klan naga sejati itu akan menjadi sasaran orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi sosoknya baru saja berbalik dan akan melarikan diri. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul di hadapannya. Dan dengan keras sosok itu pun langsung menghantam kepalanya. Sosok itu begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak bisa bereaksi. Dan sosok itu adalah Qin Chen. Tidak, master dari klan laut itu meraung kesakitan. Namun, sebelum suaranya jatuh, Qin Chen langsung menginjak kepalanya dengan keras. Dan Qin Chen langsung menginjaknya sampai mati di tempat. Ya, siapa lagi yang akan melarikan diri? Kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya seraya memandang semua orang yang hadir. Bukan karena Qin Chen kejam, akan tetapi di depan harta karun siapa yang tidak tergoda? Tentu saja Qin Chen tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan semua orang pergi begitu saja. Karena begitu orang-orang ini menyampaikan berita di sini, maka Qin Chen pasti akan menjadi target kekuatan tertinggi dari 10.000 klan di alam Dewa Piantin ini. Nah, siapa yang akan melakukannya lebih dulu? Kata Qin Chen. Dia memandang semua orang yang hadir dengan dingin. Biarkan aku melakukannya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dan itu adalah Pangeran Jinwu. Tuan muda, kedua master di samping Pangeran Jinwu tiba-tiba berubah warna dan berkata bahwa Pangeran Jinwu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Tidak apa-apa, pangeran ini sudah lama melihat putra Huoluan tidak enak dipandang. Jika saudara ini tidak bertindak lebih dulu, maka pangeran ini akan membunuh putra Huoluan, kata Pangeran Jinwu. Setelah mengatakan itu, Pangeran Jinwu mendatangi putra Huoluan, dan ketika dia menunjuknya, dia segera membuat lubang hangus di tubuh putra Huoluan. Tidak, putra Huoluan berteriak, dia saat ini belum mati, dan pukulan Pangeran Jinwu ini tiba-tiba membuatnya sangat sengsara. Kalian semua serang juga, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata kepada orang-orang di bawah komandonya. Dia secara alami mengetahui tujuan Qin Chen, dan dia bersedia mengikuti tujuan Qin Chen. Orang-orang dari klan Jinwu itu menghela napas dalam, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Pangeran Jinwu. Mereka pun melangkah maju satu demi satu, dan semuanya memberi serangan kepada tubuh putra Huoluan. Kalau bicara tentang basis kultivasi mereka, jikalau mereka dengan sengaja mengeluarkan kekuatan mereka untuk membunuh putra Huoluan saat ini, maka mungkin mereka dapat melakukannya dengan mudah. Akan tetapi mereka hanya ingin menimbulkan luka sedikit saja kepada tubuh putra Huoluan sehingga putra Huoluan lebih menderita daripada mati. Dengan Pangeran Jinwu dan beberapa bawahan Pangeran Jinwu yang memberikan contoh di depan mereka, para master yang lainnya yang ada di sana pun melangkah maju satu demi satu. Namun mereka sangat berhati-hati, dan karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan serangan mereka sampai membunuh putra Huoluan. Tiba-tiba di tangga, jeritan-jeritan putra Huoluan terus terdengar, dan para master dari 10.000 ras memandang ke arah putra Huoluan yang kesakitan. Mereka semua saat ini diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka menyinggung siapapun di masa depan, mereka tidak boleh menyinggung seseorang bernama Long Chen dari klan naga sejati. Setelah waktu sebatang dupa, masing-masing dari banyak master yang hadir di sana telah melayangkan serangan-serangan mereka kepada tubuh putra Huoluan. Dan pada saat ini tubuh putra Huoluan sudah sangat kesal dan sangat terluka, juga sangat malu. Keluarga klan Huoluannya yang bermartabat bahkan saat ini lebih malu daripada seorang gelandangan. Ya, vitalitas putra Huoluan ini cukup kuat, kata Qin Chen. Dia berkata kasihan ketika dia datang ke depan putra Huoluan.
Pada saat ini putra Huoluan memandang Qingchen dengan ngeri dan hatinya penuh penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan berani memprovokasi Qingchen. Tetapi saat ini dia sudah terlambat dan kemudian boom! Dengan satu pukulan, Qingchen pun langsung meledakkan putra Huoluan dan membunuhnya di tempat. Baiklah, selamat tinggal semuanya. Pangeran Jinwu, akan ada waktunya nanti, kata Qingchen seraya melengkungkan tangannya ke arah kerumunan. Qingchen tersenyum sedikit. Dia menggoyangkan sosoknya, dan sosok Qingchen pun menghilang dari sana. Iblis, itu benar-benar iblis. Kejam, terlalu kejam. Mengapa putra Huoluan menyinggung orang ini? Anak ini terlalu hina. Sekarang kita semua adalah kaki tangannya dalam membunuh putra Huoluan. Setelah melihat kepergian Qingchen, sekelompok ahli yang mulia dari 10.000 ras tiba-tiba berbicara. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan menuduh Qingchen melakukan kekejaman. Orang-orang ini, kata Pangeran Jinwu seraya memandang orang-orang yang hadir dengan jijik. Sebelum pada akhirnya Pangeran Jinwu berbalik bersama bawahannya dan pergi dari sana. Kejam. Kekejaman macam apa yang terjadi di alam semesta? Alam semesta ini tempat yang kuat, memakan yang lemah. Orang yang memurnikan jiwa dan jiwanya ada di mana-mana. Dan Qingchen sebelumnya sudah sangat baik dan metode Qingchen sangat dihargai oleh Pangeran Jinwu. Namun bagaimana orang bernama Long Chen itu memberiku perasaan yang sangat familiar? Kata Pangeran Jinwu, dia mengerutkan kening dan bergumam sambil pergi. Qingchen dan Pangeran Jinwu juga yang lainnya juga telah pergi dan para ahli yang mulia dari 10.000 ras di tempat kejadian juga segera berpencar dan melarikan diri pergi dari sana. Harta karun di sini telah hilang dan mereka tidak mau tinggal di sini. Dan mereka harus segera mencari harta karun di tempat lain. Pada saat ini, Qingchen dengan cepat pergi dengan bentuk tubuh listriknya dengan memancarkan aura kekacauan. Qingchen berjalan di antara langit dan bumi. Aura naga sejatinya melonjak dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan naga. Dia benar-benar seperti naga sejati. Dia bergerak secara horizontal dan auranya sangat menakjubkan, mencapai ribuan mil, tidak seperti aura manusia. Nah, kamu semakin mirip dengan klan naga sejati saya, kata leluhur naga. Pada saat ini bola naga hitam itu berubah menjadi hantu berbentuk naga di dalam cakram Gyo Qiankun Qingchen. Naga itu nampak memegang kaki domba di tangan kanannya dan juga memegang anggur di tangan kirinya. Dan leluhur naga itu menelan dan meminumnya. Ini adalah kelezatan lezat yang disimpan Qingchen di dalam cakram Gyo Qiankun. Berbagai harta adalah bahan utama dari semua kelompok etnis. Pada saat ini, itu dimakan dan diminum oleh leluhur naga. Dan leluhur naga itu terlihat sangatlah bahagia, karena dia sangat lama belum makan daging. Diam senior, mulutmu begitu banyak penuh dengan makanan, kata Qingchen diam-diam. Namun Qingchen harus mengakui bahwa panen kali ini memanglah sangat besar. Kamu sangat berani, beraninya kamu sangat menghancurkan tuan nagamu ini, kata leluhur naga. Dia tertawa. Tampaknya tidak puas, akan tetapi sebenarnya dia tertawa. Dia semakin mengagumi Qingchen, dan anak keras manusia di depannya ini memang sesuai dengan amarahnya. Senior leluhur naga, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Qingchen. Ya, kita pergi ke tempat khusus. Batu Gyo kekacauan sangat mungkin ada di sana, kata leluhur naga. Tapi tempat itu sangat berbahaya, Anda harus berhati-hati, kata leluhur naga lagi. Mungkinkah tempat itu lebih berbahaya daripada dunia api ini? Tanya Qingchen. Oh, apa dunia api ini? Sebagai perbandingan, dunia api ini dapat dianggap sebagai yang paling rendah, kata leluhur naga. Dia berkata. Apa? Kata Qingchen. Dia tidak bisa berkata-kata. Dan dunia api ini hanya bisa dianggap sebagai dunia yang sedikit rendah. Lalu, seberapakah berbahayanya tempat itu? Bagaimana perasaan Qingchen bahwa leluhur naga yang liar ini sangat tidak dapat diandalkan? Tentu saja, Qingchen hanya mengeluh tentang hal itu. Bahkan, jika leluhur naga tidak memimpin Qingchen untuk masuk ke dalam dunia api ini, dan tidak akan mudah bagi Qingchen untuk bisa masuk, dan Qingchen juga tidak akan mendapatkan begitu banyak panen di dunia api ini. Dan kemudian Qingchen pun meninggalkan dunia api dan mengikuti instruksi dari leluhur naga. Sepanjang jalan, Qingchen menemukan bintang-bintang yang rusak berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura pembusukan dan usia tua, dan itu berada dalam keadaan bobrok. Tanpa diduga, sepertinya itu di sini, kata leluhur naga. Dia menghela napas. Senior leluhur naga, apa sebenarnya tempat ini? Tanya Qingchen dengan penasaran.
Perlu dicatat bahwa ini adalah medan perang 10.000 ras, kedalaman ranah mistik alam dewa Pientien yang berasal dari zaman kuno. Meskipun itu sekarang bobrok, dapat dilihat bahwa tempat ini harus menjadi tempat yang luar biasa di zaman kuno. Kalau tidak, leluhur naga prasejarah tidak akan dapat muncul di sini. Ini pasar, kata leluhur naga. Pasar, Kincen mengerutkan kening. Pasar itu adalah tanah leluhur yang lahir ketika alam semesta dibuka. Ini juga merupakan tempat kelahiran dewa dan setan yang kacau di zaman kuno. Meskipun makhluk kacau ini dilahirkan dari kekacauan dan dipelihara oleh surga dan bumi, namun tempat ini adalah tempat kita dilahirkan. Tempat awal juga merupakan rumah terakhir dari banyak makhluk primordial. Kata leluhur naga. Dia menghela napas dalam, tetapi dia tidak banyak berbicara. Senior leluhur naga, di dunia ini selain Anda, apakah ada makhluk primordial lainnya? Kata Kincen. Tentu saja, kata leluhur naga. Dia segera menjelaskan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka masih ada atau tidak. Selain makhluk primordial, ada juga keberadaan lain, seperti yang ada di dunia api. Tetapi itu sudah pergi. Setelah bertahun-tahun, ada sangat sedikit yang benar-benar dapat bertahan hidup sampai sekarang, kata leluhur naga. Mendengar itu, Kincen sedikit terkejut. Sejak zaman kuno, alam semesta telah bertahan hingga saat ini. Berapa lama sejarah ini? Leluhur naga senior, bukankah rentang hidup makhluk primordial tidak terbatas? Kata Kincen. Dia sangat penasaran. Anda harus tahu bahwa di makam pedang, leluhur pedang dari Papilun Pedang Tongtian telah bertahan hingga saat ini. Dia adalah pria yang sangat tua dan kuat, tetapi dibandingkan dengan leluhur naga, leluhur pedang itu masih sangat muda dan hanya dapat dianggap sebagai junior di depan leluhur naga. Saya takut bahwa leluhur naga yang hebat ini pun tidak pernah mendengar tentang leluhur pedang. Ini adalah pria kuat yang telah hidup melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah rentang hidup jiwa yang belum lahir seperti leluhur naga bisa begitu lama? Kehidupan. Mengatakan ini, leluhur naga tersenyum. Anak laki-laki ras manusia, esensi kehidupan adalah energi. Pada tingkat penantian saya ini, selama energi ada di sana dan jiwa ada di sana, itu tidak akan jatuh. Beberapa ahli teratas dilahirkan kembali dengan darah, kelahiran kembali dari setetes darah. Pada tingkat kami, setetes darah berisi sumber yang dapat disalin tanpa batas. Selama energinya abadi, maka tubuh ilahi juga adalah abadi, kata leluhur naga. Inti dari hidup adalah energi, kata Kincen. Dia mendengarkan ini dengan serius. Leluhur naga itu pun kembali melanjutkan. Leluhur asli telah bertahan sampai sekarang karena segel. Menurut Anda, mengapa leluhur ini memadatkan bola naga untuk menyegel diri sendiri? Tujuannya adalah untuk membuat diri ini tidur nyenyak dan mengurangi konsumsi energi. Sejauh yang saya tahu, beberapa orang yang kuat dapat menyegel diri mereka sendiri, seperti dewa ini di dalam bola kristal, menyegel kekuatannya sendiri, dan juga dapat selamat dari krisis sebuah era, dan hidup ke era berikutnya, dan menunggu kesempatan baru untuk istirahat. Kristal keluar, merebut kekayaan dunia baru dan memperpanjang kehidupan, kata leluhur naga. Penjelasan dari leluhur naga ini pun juga membuat Kincen sangat memahaminya. Namun pada saat itu, boom, tiba-tiba di kedalaman waktu dan ruang yang gelap itu, ada gelombang energi yang samar-samar berkedip. Cahaya bintang yang luas seolah-olah datang dari kejauhan, itu dengan cepat melewati Kincen, dan kemudian itu menyebar ke belakang Kincen, langsung lewat secara instan di seluruh dunia ini. Kincen melihat sekeliling dan melihat kedalaman reruntuhan yang tak ada habisnya. Tampaknya ada galaksi yang luas di sana, seperti air terjun bintang-bintang berliku-liku di kedalaman alam semesta yang sepi ini. Galaksi kekacauan ada di sana, kata leluhur naga. Dia tiba-tiba berkata. Galaksi kacau, kata Kincen. Dia mendongak dan melihat bahwa galaksi itu memancarkan aura yang luas, seolah-olah itu menembus 3 alam, meresap ke kedalaman alam semesta dengan pesona yang mengejutkan. Namun ketika Kincen melihat galaksi yang kacau ini untuk beberapa alasan, Kincen memikirkan tentang sungai bintang neraka yang tidak dapat dijelaskan. Galaksi ini jelas berbeda dari galaksi bintang neraka, tetapi memberi Kincen perasaan bahwa itu tidak dapat dijelaskan. Senior leluhur naga, apakah batu giok kekacauan yang Anda bicarakan ada di galaksi kekacauan itu? Kata Kincen. Dia bertanya. Ya, jika dunia api tidak memilikinya, kemungkinan terbesar batu giok kekacauan ada di sini, karena galaksi kekacauan adalah inti dari dunia ini. Tetapi, jika batu giok kekacauan ada di galaksi kekacauan ini, maka itu tidak akan pernah ada di luar.
dan itu pasti ada di kedalaman. Anda ingin menemukannya, tentu saja ini masih agak sulit, kata leluhur naga. Dia berkata kepada Qin Chen dengan suara yang dalam. Kemudian dia berkata lagi, selain itu, galaksi kacau saat ini sedang dalam periode fluktuasi. Saya khawatir sesuatu telah terjadi di dalamnya, kata leluhur naga. Periode fluktuasi, kata Qin Chen. Dia sedikit bingung. Kemudian leluhur naga itu menjelaskan bahwa periode fluktuasi adalah di mana kekacauan galaksi akan lebih berbahaya. Dan sekarang galaksi kekacauan memancarkan cahaya bintang yang kacau. Dapat dilihat bahwa sesuatu terjadi di galaksi kekacauan tersebut, kata leluhur naga. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Bisakah seseorang menerobos masuk terlebih dahulu? Kata Qin Chen, hatinya tenggelam. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, terlalu banyak master yang masuk ke sini sebelumnya, dan Qin Chen telah kehilangan terlalu banyak waktu di sarang naga dan dunia api sebelumnya, dan bukan tidak mungkin seseorang telah datang ke sini terlebih dahulu. Ini jelas bukan hanya seseorang yang menerobos masuk. Tidak sesederhana itu untuk bisa memasuki galaksi kekacauan. Tidak apa-apa, mari kita juga bergegas, kata leluhur naga.